Bisnis sepatu menurun, PHK mulai bermunculan. Ya, ini adalah salah satu topik yang akan kita bahas pada kali ini. Ya, konten mengenai PHK sudah sering kami sampaikan, tetapi berita terkait PHK selalu muncul hari demi hari menghiasi informasi baik dari Jawa, luar Jawa, baik ada di media cetak maupun media elektronik. Nah, kali ini kita akan mendalami berita tentang pabrik sepatu atau bisnis sepatu yang mulai menurun saat ini dan PHK mulai bermunculan. Kami disclaimer dulu bahwa video ini hanya untuk tujuan edukasi saja atau berbagi pengalaman. Video ini bukan nasihat hukum dan bisa jadi konten dalam video ini telah out of date karena adanya perubahan-perubahan di masa mendatang yang menyebabkan isi atau materi muatan pada video ini sudah tidak relevan lagi. Kita masuk ke materinya. Ini adalah salah satu judul berita yang kami ambil dari cnnindonesia.com. 25.700 buruh pabrik sepatu kena PHK karena permintaan turun 50%. Sumber kami cantumkan, Anda juga bisa cek informasi ini pada link sumber tersebut. Nah, kalau melihat atau membaca tentang berita ini sungguh sangat miris sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata nasib buruh atau nasib pekerja itu sangat tergantung pada permintaan pasar. Artinya kalau pasar turun permintaan terhadap suatu produk, bisa jadi yang dikorbankan pertama adalah buruh. Seperti itu. Nah, coba kita mau lihat beritanya ya, coba kita baca. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia, Firman Bakri, mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah tersebut ia klaim masih akan bertambah. Kalau yang terdampak PHK, data kami itu baru ada 8 perusahaan. Itu pun sudah di angka 25.700 karyawan. Potensinya di Desember nanti akan terus bertambah sampai mungkin awal tahun depan. Firman menjelaskan PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50%. Ia menjelaskan Desember nanti akan lebih banyak perusahaan yang mengalami penurunan permintaan. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok. Masing-masing dari retailer, brand semua pegang inventory. Kemudian pabrik kita juga sedang di hold dulu, jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik, jelas Firman. Firman menegaskan PHK ini beda dengan isu relokasi pabrik yang sudah berlangsung lama, bahkan sejak 2015. Menurutnya, perusahaan yang punya 2 pabrik dengan perbedaan wilayah upah minimum harus mengorbankan salah satunya. Jadi karena ada pabrik yang terkena dampak penurunan order, yang satu di UMK tinggi di Tangerang, Banten, lalu satunya lagi di Jawa Tengah. Dengan kondisi penurunan ini, yang pasti akan dikorbankan pertama yang bebannya paling berat ada di daerah yang UMK-nya tinggi, tuturnya. Makanya PHK ini masih berkisar di daerah dengan UMK tinggi seperti Tangerang, Banten, Karawang, dan sebagainya. Namun ada juga PHK di daerah dengan upah minimumnya rendah, tapi mereka nggak punya pabrik di daerah dengan UMK tinggi, sambungnya. Kendati Firman enggan merinci nama-nama perusahaan tersebut, ia hanya ingin isu PHK karyawan tersebut tidak bias dengan adanya kabar relokasi beberapa pabrik ke Jawa Tengah. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita ambil ya dari berita ini. Yang pertama memang buruh-buruh kita itu sangat rentan untuk dilakukan PHK, apalagi ketika muncul masalah bisnis seperti ini.
ekonomi tidak bergerak, semua permintaan menurun. Nah, ini tingkat konsumsi yang rendah. Nah, ini justru membuat makin meningkatnya pengangguran. Nah, kemudian yang kedua ada juga informasi ternyata eh, banyak yang mempersepsikan PHK yang timbul itu karena pabriknya sudah direlokasi. Nah, tetapi bukan itu sebenarnya root cause-nya. Pabrik direlokasi untuk menambah mungkin kapasitas produksi ya. Tetapi ketika kapasitas produksi ditambah, ternyata pasar tidak mampu menyerap seluruh produksi yang ada. Sehingga harus ada yang dilakukan efisiensi. Dan yang dilakukan efisiensi adalah pabrik-pabrik dengan UMK yang tinggi. Nah, ini sebenarnya miris karena tiap tahun UMK atau UMP itu naik. Apalagi di daerah Tangerang, Jakarta, Bekasi, Karawang, dan sebagainya, itu UMK-nya paling tinggi. Sehingga ketika muncul isu seperti ini akan menjadi cukup aneh. Ya, karena akan dilema ketika akan menaikkan upah, yang dimana nanti tanggal 21 November itu harus di-state upah minimum terbaru kenaikannya berapa persen oleh masing-masing gubernur. Namun di satu sisi, makin banyak perusahaan yang merasa terbebani dibandingkan dengan jalannya bisnis. Nah, sehingga mereka akan lebih memilih efisiensi di perusahaan-perusahaan dengan UMK tinggi atau mereka akan melakukan relokasi pabriknya. Tinggal hitung-hitungan bisnis saja mana yang paling menguntungkan. Nah, bagaimana menurut Anda tentang berita ini? Nah, dari aspek hukum atau dari aspek ketenagakerjaan, sebenarnya PHK karena kinerja perusahaan menurun itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Sepanjang memang dilakukan dengan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik sendiri harus diwujudkan dalam beberapa aspek. Entah itu dari PKB yang ditandatangani bersama, entah itu dari LKS bipartit, atau model-model komunikasi yang lain. Harapannya, dalam filosofi Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang 13 tahun 2003, PHK merupakan langkah yang paling akhir ditempuh bila suatu perusahaan mengalami kerugian, penurunan omset, bahkan akan ditutup. Ya, mudah-mudahan kondisi ekonomi kita semakin membaik sehingga PHK dapat ditekan, bisnis dapat berjalan, dan perusahaan semakin untung, begitu pula dengan karyawannya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar pada kolom komentar jika Anda punya perbedaan persepsi atau hal-hal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.